Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah mikrobiologi akan menyampaikan materi mengenai virus dengan dosen pengampu Ibu Arfatul Makiyah, SPD MKes. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami dari kelompok 3 mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Melani Azizah, yang kedua ada Zidan Rahmat Pratama, yang ketiga ada Susilawati, dan yang keempat ada Virginia Salma Jahra. Adapun pembahasan yang akan kelompok kami sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama ada sejarah penemuan virus, yang kedua klasifikasi virus, yang ketiga struktur virus, yang keempat cara hidup virus, yang kelima reproduksi virus, yang keenam strategi reproduksi virus, yang ketujuh peranan virus dalam kehidupan manusia, dan yang terakhir yaitu tentang pertahanan tubuh terhadap serangan virus. Masuk ke pembahasan sejarah penemuan virus. Pada tahun 1892, biologiwan Rusia Dmitri Ivanovsky mempelajari penyakit tembakau yang disebut penyakit mosaik tembakau. Ivanovsky memberikan simpulan sementara bahwa penyakit mosaik pada tembakau disebabkan oleh bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit. Jadi virus itu merupakan mikroorganisme terkecil yang tidak memiliki sel dan hanya mempunyai kode genetik saja. Virus hidup sebagai parasit obligat yang menginfeksi sel inang. Di luar sel organisme, virus hidup sebagai layaknya benda mati tanpa tanda-tanda kehidupan. Tetapi menginfeksi sel, virus akan berubah menjadi makhluk hidup terkecil yang ganas, yang dapat membunuh sel inang dan menyebabkan penyakit. Karena itu virus disebut sebagai patogen, yaitu mikroorganisme penyebab penyakit. Selanjutnya, mengenai klasifikasi virus. Cara mengklasifikasikan virus banyak jenisnya. Ada yang berdasarkan DNA atau RNA virus, ada yang berdasarkan sel inang, dan lain-lain. Nah, yang pertama itu klasifikasi virus berdasarkan morfologi dibagi berdasarkan jenis asam nukleat dan juga protein membran terluarnya atau sampul. Terbagi menjadi empat kelompok, yaitu yang pertama virus DNA, virus RNA, virus berselubung, dan virus tidak berselubung. Selanjutnya, klasifikasi virus berdasarkan tropis medan. Cara penyebarannya dibagi menjadi ada virus enterik, ada virus respirasi, ada virus arbovirus, ada virus zoonogenik, hepatitis virus. Nah, selanjutnya ada klasifikasi virus berdasarkan genomik dan fungsionalnya. Nah, dibagi menjadi 7. Ada virus tipe 1 DNA unta ganda, virus tipe 2 DNA utas tunggal, virus tipe 3 RNA utas ganda, virus tipe 4 RNA utas tunggal atau plus, virus tipe 5 RNA utas tunggal, virus tipe 6 RNA utas tunggal plus dengan DNA perantara atau intermediate. Virus tipe 7 yaitu DNA utas ganda dengan RNA perantara. Nah, selanjutnya di sini ada kelompok virus DNA, ada Parvoviridae, Faviviridae, Adenoviridae, Herpesviridae, Foxviridae, Hephadenaviridae, dan juga ada kelompok virus RNA. Ada Vicoronaviridae, Flaviviridae, Togaviridae, Bunyaviridae, Arenaviridae, Coronaviridae, Heteroviridae, Orthomyxontidae, Pharamisoviridae, Rhabdoviridae, Reoviridae. Nah, selanjutnya ada penggolongan virus berdasarkan sel dan inangnya. Nah, virus ini ada virus bakteri, ada virus tumbuhan, ada virus hewan, juga ada virus mikroorganisme eukariot. Nah, selanjutnya di sini ada struktur pada virus. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa yang paling bawah itu adalah jarum penusuk. Nah, di sini juga ada ekor, leher, kepala. Nah, kepalanya itu yang bagian atas, yang persegi 6 itu. Nah, lalu yang tengah-tengah itu adalah lehernya. Nah, lehernya
Nah, yang tengah badannya, lalu yang paling bawah itu ada ekornya. Oke, selanjutnya yaitu ada cara hidup virus. Virus tidak dapat hidup di alam secara bebas, melainkan harus berada di dalam sel makhluk hidup yang lain. Berbagai makhluk hidup dapat diserang oleh virus, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Jadi intinya untuk virus ini tidak dapat hidup di alam secara bebas tanpa berada di dalam sel makhluk hidup. Selanjutnya ada reproduksi virus. Karena virus tidak memiliki sistem enzim dan tidak dapat bermetabolisme, maka virus tidak dapat melakukan reproduksi sendiri. Untuk berkembang biak, mereka harus menginfeksi sel inang. Tahap-tahap yang dilakukan dalam reproduksi virus adalah absorpsi, fase penempelan, virus pada inang, injeksi, fase memasukkan asam inti, sintesis, fase pembentukan perakitan, dan lisis, fase pemecahan sel inang. Selanjutnya ada daur hidup virus, dapat dibedakan menjadi daur lisogenik, daur litik. Fase absorpsi ditandai dengan melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Virus menempel hanya pada tempat-tempat khusus. B. Fase injeksi, setelah terbentuk lubang kapsid virus berkontraksi untuk memompa asam nukleat, DNA atau RNA, masuk ke dalam sel jadi kapsid. Virus tetap berada di luar sel bakteri jika telah kosong. Kapsid terlepas dan tidak berfungsi lagi. Selanjutnya, daur hidup virus dibedakan menjadi daur litik dan daur lisogenik. Yang C yaitu fase sintesis. Virus tidak memiliki mesin biosintetik sendiri. Virus akan menggunakan mesin biosintetik inang, misalnya bakteri, untuk melakukan kehidupan. Yang selanjutnya yaitu D, fase perakitan kapsid yang disintesis mula-mula terpisah antara bagian kepala, ekor, dan serabut ekor. Yang terakhir, yang E, yaitu ada fase litik. Ketika perakitan virus selesai, virus telah memproduksi enzim lisozim lagi, yakni enzim penghancur yang akan menghancurkan dinding sel bakteri. Selanjutnya yaitu ada daur lisogenik, fase absorpsi, uraian dengan fase litik, fase penggabungan. Ketika memasuki fase injeksi, DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri. Selanjutnya DNA virus menyisipkan ke dalam DNA bakteri atau melakukan penggabungan DNA bakteri berbentuk sirkuler, yakni seperti kalung yang tidak berujung dan berpangkal. DNA tersebut berupa benang gunda yang berpilih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kelanjutan dari daur hidup virus lisogenik, yaitu pada fase pembelahan. Dalam keadaan tersambung itu, DNA virus tidak aktif, yang dikenal sebagai profag. Kemudian, fase sintesis. Oleh karena satu dan lain hal, umpamanya karena radiasi atau pengaruh zat kimia tertentu, profag tiba-tiba aktif. Kemudian, pada fase perakitan, kapsid dirakit menjadi kapsid virus yang utuh, yang berfungsi sebagai selubung virus. Yang terakhir yaitu fase litik. Setelah terbentuk virus-virus baru, terjadilah lisis sel bakteri atau uraian sama dengan daur litik. Selanjutnya ada strategi reproduksi virus. Virus dapat memaksa sel-sel inang untuk memproduksi virus-virus baru berdasarkan jenis asam nukleatnya. Bentuk strategi virus dalam memaksa sel-sel inang untuk membentuk virus-virus baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, virus yang asam nukleatnya DNA akan menginfeksi sel inang. Yang kedua, virus yang asam nukleatnya RNA, contoh virus RNA adalah HIV, penyebab penyakit HIV/AIDS memasukkan RNA ke dalam sel inang. RNA virus melakukan transkripsi balik membentuk hibrid RNA-DNA dan akhirnya terbentuk DNA virus. Kemudian ada peranan virus dalam kehidupan manusia. Secara umum, virus bersifat merugikan karena jenis-jenis virus yang berbeda menginfeksi dan menyebabkan berbagai penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Namun demikian, tidak berarti bahwa virus hanya memiliki peran yang merugikan. Dengan kemajuan bioteknologi dan rekayasa genetika, ilmuwan telah dapat memanfaatkan virus untuk tujuan yang menguntungkan bagi manusia. Nah, misalnya untuk penghasil vaksin.
Peranan virus dalam kehidupan manusia yaitu yang pertama, membuat antioksidan. Salah satu fase daur hidup virus adalah fase penggabungan. Pada fase ini, DNA virus menggabungkan diri ke DNA bakteri, sehingga di dalam DNA bakteri terkandung profag atau DNA virus. Kemudian yang kedua dapat melemahkan bakteri. Yang ketiga, memproduksi vaksin. Vaksin adalah patogen yang telah dilemahkan, sehingga jika menyerang manusia tidak berbahaya lagi. Kemudian yang terakhir ada pertahanan tubuh terhadap serangan virus. Di dalam tubuh ada sistem pertahanan yang dapat menyerang virus yang masuk dengan yang pertama, yaitu sel darah putih atau fagosit akan segera memakan dan merusak virus. Nah, yang kedua, tubuh menghasilkan molekul protein yang disebut antibodi. Protein asing virus disebut antigen. Nah, jika antigen masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan terpicu memproduksi antibodi. Nah, antibodi ini sangat spesifik dan hanya menyerang pada antigen yang memicunya. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi virus. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.